Pemerintah mulai melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah pegawai non-aparatur sipil negara, ASN. Dimulai dari terbitnya Semenpan RB tentang status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu poin mendasar dalam yang ditandangani Menpan RB Cahyokumolo pada tanggal 31 Mei tahun 2022 itu adalah honorer ditiadakan pada tanggal 28 November tahun 2023, dan yang ada hanyalah PNS dan P3K. 2 bulan berselang, terbit lagi Semenpan RB tentang pendataan tenaga non-ASN yang ditandatangani Mahfud MD sebagai pelaksana tugas pada tanggal 22 Juli. Rentetan kebijakan tersebut, sebenarnya sudah disampaikan PLT Menpan RB Mahfud MD dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 24 Juni. Dalam rakor yang dihadiri perwakilan dari Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, itu, Mahfud MD menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah tenaga non-ASN, yaitu 1. Pemetaan honorer atau tenaga non-ASN. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Oleh karenanya, Mahfud meminta para pejabat pembina kepegawaian, PPK, melakukan pemetaan honorer untuk melihat jumlah yang real. 2. Dialihkan ke PNS dan P3K. Mahfud menerangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait tenaga non-ASN yang bisa diikut-sertakan dalam seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Skema alih-daya atau outsourcing. Menurut Mahfud, selain skema PNS maupun P3K, tenaga non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih-daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih-daya ini, diantaranya pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. 4. Larangan merekrut honorer baru disertai sanksi. Mahfud mengingatkan para PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat honorer atau pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN, berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf BUU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah, ujar Mahfud. Namun, sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan. 5. Perekrutan P3K guru dengan afirmasi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni menjelaskan kompetensi pada tingkat pelayanan dasar misalnya, tenaga pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah. Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi pegawai non-ASN. Tahun ini, telah diterbitkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi, jelas Alex. 6. Perekrutan P3K nakes dengan afirmasi.
Alex Denny mengatakan honorer tenaga kesehatan, nakes, yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun, aturan mengenai proses P3K nakes akan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Menurut Alex, Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi honorer nakes seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan. Honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi di puskesmas tersebut. Ini sudah menjadi komitmen kami, jelas Alex. 7. Honorer administrasi dan teknis lainnya juga diberikan afirmasi. Alex menjelaskan, per Desember tahun 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta yang 38% diantaranya menduduki jabatan pelaksana, administrasi dan teknis lainnya. Pekerjaan pelaksana sederhana, tetapi rentan digantikan teknologi. Alex mengungkapkan Kemenpan RB juga fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN, yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi. 8. Kebijakan khusus untuk honorer K2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Soehadjar Diantoro menjelaskan ada dua opsi solusi penyelesaian honorer K2, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, Soehadjar mengarahkan agar ex-tenaga honorer K2 yang masih memenuhi syarat, agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara, bagi honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan P3K akan didorong mengikuti selek. Si P3K afirmasi. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus, diskresi, bagi honorer K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun, sampai dengan tahun 2026. Pungkas.